Ya pemirsa, JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut anak AG 4 tahun pidana dengan ditempatkan pada lembaga pembinaan khusus anak dalam kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora. Keluarga dari David Ozora berharap majelis hakim akan memberikan hukuman sesuai tuntutan jaksa. AG menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Sidang digelar secara tertutup berdasarkan asas peradilan anak. Jaksa penuntut umum menuntut AG pidana 4 tahun ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Tuntutan diajukan dengan sejumlah pertimbangan memberatkan dan meringankan. Dengan inisial AG. Jadi tuntutan dari JPU adalah menyatakan anak berkonflik dengan hukum dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP atau dengan kata lain tindak pidana penganiayaan dengan rencana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian terhadap yang bersangkutan itu salah satunya adalah dituntut untuk menjalani pidana di LPKA itu selama 4 tahun. Kuasa hukum menilai ada fakta yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk meringankan hukuman. Tadi dari pihak jaksa penuntut umum sepertinya kurang memperhatikan saksi dan ahli secara komprehensif, khususnya ahli pidana anak yang kami ajukan, psikolog forensik, dan ada beberapa catatan kami lainnya juga dalam fakta-fakta yang dihidangkan yang belum bisa kami share di sini. Ada lagi? Pembelaan pasti tentang sebenarnya jalan cerita yang menurut anak AG dan bukti CCTV, makanya kami berulang kali dalam sidang kemarin menyampaikan bukti CCTV, memperlihatkan ke Ibu Hakim, dan itu sebenarnya beberapa fakta CCTV tidak sesuai dengan tuntutan kami lihat tadi. Sementara keluarga korban mengapresiasi tuntutan maksimal jaksa. Keluarga David Ozora juga berharap majelis hakim memberikan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa. Kami mengapresiasi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, di mana 4 tahun ini itu adalah sudah paling maksimal terhadap anak. Karena ancaman pidana terkait orang dewasa 12 tahun, karena ini junto 55 dikurang, dan karena ini anak dikurang lagi setengahnya, sehingga 4 tahun sudah yang paling maksimal. Kami berharap nanti vonis dari majelis hakim tunggal ini juga memberikan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 4 tahun terhadap anak. Tadi jaksa penuntut umum juga sampaikan ada 10 unsur di mana secara faktual sudah terbukti keterlibatan anak dan dia dianggap tidak ada unsur pemaaf dan pembenar sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban, seperti itu. AG terlibat penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi. Polisi juga telah menetapkan Mario dan Shane sebagai tersangka kasus penganiayaan David. Dari Jakarta, Leo Chandra dan Agung Setia, TV One mengabarkan. Kuasa hukum anak AG akan memberikan nota pembelaan atas tuntutan dari JPU. Informasi terbarunya akan disampaikan Nadila Saleh yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Nadila. Seperti apa informasi terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, selamat siang Tiara dan juga pemirsa. Memang benar bahwa sidang pembacaan nota pembelaan ataupun pledoi ini akan disampaikan oleh kuasa hukum dari AG, anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora yang akan berlangsung pada pukul 1 siang nanti. Sidang ini berlangsung pada pukul 1 siang nanti di ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan berlangsung secara tertutup. Kami informasikan terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari AG yang menyebutkan terkait dengan alasan mengapa sidang pledoi ini dilakukan.
yang mana kami mendapatkan informasi bahwa pledoi ini dilakukan karena pihaknya ataupun pihak dari AG ini menilai bahwa jaksa tidak dengan secara benar ataupun tidak secara baik mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli yang didatangkan oleh pihak AG dalam pemeriksaan saksi tersebut. Kemudian berkaitan dengan sidang hari ini, kami informasikan keterangan yang kami dapatkan dari Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan bahwa persidangan hari ini akan rampung dengan replik dan juga duplik karena mengingat Senin nanti persidangan putusan ataupun sidang putusan ini akan dilakukan. Namun kemungkinan ini akan terjadi apabila pledoi ini dapat langsung ditanggapi oleh jaksa penuntut umum. Kemudian jika kita review kembali terkait dengan sidang tuntutan yang dibacakan oleh JPU kemarin terkait dengan kasus ini, yang mana AG dituntut selama 4 tahun di lembaga pembinaan khusus anak yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yang mana dalam hal ini jaksa penuntut umum menilai bahwa AG bersalah karena telah terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Selain itu juga apabila kita review kembali terkait dengan hal yang meringankan dan juga hal yang memberatkan AG ini dalam kasus ini, yang mana kemarin disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa hal yang meringankan dalam hal ini dikarenakan AG masih di bawah umur atau berusia di bawah umur sehingga ia tidak dituntut terkait dengan denda dan lain sebagainya. Kemudian hal yang memberatkan AG dalam putusan, maksud kami yang memberatkan AG dalam tuntutan ini dikarenakan AG dinyatakan ataupun dinilai terlibat dan juga bersalah bersama dengan tersangka lainnya telah menyebabkan luka yang berat terhadap David Ozora. Selain itu juga apabila kita dengarkan kembali terkait dengan pelanggaran yang dilakukan ataupun yang didapatkan oleh AG ini yang dinilai oleh jaksa penuntut umum bahwa AG ini melanggar pasal 355 KUHP ayat 1 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait dengan penganiayaan berat yang dilakukan dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Sementara jika kami gambarkan terkait dengan suasana di sini, memang hingga saat ini kami belum melihat kedatangan ataupun tanda-tanda kedatangan dari kuasa hukum AG dan lain sebagainya. Kemudian jika kita lihat dari ruang sidang yang akan digunakan hari ini juga belum dipersiapkan. Sementara demikian, Tiara, dikembalikan ke Anda. Nadila Saleh melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali.